Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa ajja jundahu wa hadamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, dengan segala maddah dan puja dan puji beserta syukur kita kepada Allah, hari ini getanyo mandum-mandum sudah berada di penghujung perjalanan bulan Zulkaidah, yang insyaallah akan getanyo masuki bulan Zulhijjah sebagai benteng sejarah pengorbanan anak manusia, sebagai pembuktian ketakwaan kepada Allah. Maka dengan sebabnya selawat dan salam senantiasa pula kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata keikraman getanya bersama kepada ayahanda Imam Syekh masjid yang mulia ini, juga guru-guru kami, orang tua kami sidang jamaah solat subuh yang dirahmati Allah. Bak kesempatan yang mulianya, karena di depan kita adalah Yaumun Nahar, yaitu 10 Zulhijjah, merupakan hari yang sangat bersejarah, di mana peristiwa pengorbanan anak manusia dari penepatan janji seorang hamba kepada Khaliknya. Maka sama-sama getanyo tatepu dan kita mengetahui bahwasanya kurban adalah merupakan kenderaan. Idonya iktablo bermacam-macam merek kenderaan, tetapi untuk akhirat, wal tamzur nafsun ma qaddamat lighat, hendaknya diri kamu melihat kepada dirimu sendiri apa saja yang telah kamu perbuat. Nyo ke uronyo melihat jati diri kita sebagai hamba. Idonya macam merek kenderaan iktablo. Apakah kita sudah menyiapkan kenderaan di yaumil kiamah? Itu yang menjadi pertanyaan buat diri kita sendiri. Maka oleh karenanya sidang jamaah yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis dikatakan idza husyiral mu'minin namin kuburihim yaumal qiyamah. Apabila kita dikeluarkan, kami keluarkan mereka nanti dari kubur di hari kiamat. Yaqulullahu ta'ala lil malaikah, berkatalah Allah kepada para malaikat, ya malaikati, hai malaikatku, la tumsu ibadi rajilin, jangan biarkan hambaku hari ini berjalan kaki. Ini hari kiamat, pernyataan Allah. Jangan kau biarkan hambaku hari ini berjalan kaki. Balik kabuhum ala najaibihim, naikkanlah mereka di atas kenderaannya. Guyupe kitanya ada kenderaan. Fa innahu ittaqu rukuba fid dunya,
Ketahuilah olehmu wahai malaikatku, sesungguhnya hambaku sudah sering berkendaraan saat berada di dunia. Kana ibtida'u salbu abihim markabuhum. Allah mengatakan, adapun kendaraan hambaku yang pertama sekali di dunia, yaitu tulang sulbi bapaknya, tulang rusuk bapaknya. Ini kendaraan kita yang pertama di dunia. Summa batnu ummihim markabuhum. Yang kedua yang menjadi kendaraan hambaku di dunia, yaitu kandungan ibunya. Berapa lama? Secara galibnya adalah 9 bulan, 20 hari. Ini merupakan kita berada dalam kandungan seorang ibu. Ini kendaraan kita yang kedua. Wahina waladatuhu ummihim markabuhum. Maka saat itu setelah hambaku lahir ke dunia ini dari kandungan ibunya, fa ajru ummihim markabuhum, maka yang menjadi kendaraan hambaku wahai malaikat adalah gendongan ibunya. Berapa lama? Hatta yutimmar radha, sampai berakhirnya masa penyusuan. Nyoba bahasa Aceh kagelah, ya umurnya 2 tahun lah. Itu kendaraan daripada hambaku setelah tulang rusuk kandungan ibunya, kemudian pangkuan ibunya, dan yang keempat adalah summa unuki abihim markabuhum. Yang keempat kendaraan hambaku wahai malaikat adalah pundak bapaknya. Uronyo baruna Honda namoto. Dulu orang tua kita tidak memiliki kendaraan. Oh gua babak nek katanya uro raya gepediang katanya kenati tangan hanai tangan. Maka summa unuki abihim markabuhum, maka di pundak bapak lah ia teh ko urang si tu ho gua bak nek katanya. Maka oleh karenanya sidang jamaah yang berbahagia, setelah pundak orang tua kita, kandungan tulang rusuk, ini merupakan pengabdian yang harus kita kembalikan. Walaupun tidak sempurna pengabdian seorang anak kepada seorang ayah ataupun kedua orang tuanya, tetapi berkewajiban untuk kita mengabdi kepadanya. Kemudian apa yang menjadi kendaraan hambaku? Kata Allah, summal faras wal bighal markabuhum fil barar, yaitu kuda dan keledai yang menjadi kendaraan hambaku saat berada di dunia. Itu mereka saat berada di darat. Jet ke kendaraan katanya keledai dan kuda. Itu bila kita di darat. Wasufunu. Kemudian yang menjadi kendaraan hambaku kata Allah, yaitu wasufunu wal daraki bil bahar, yaitu sampan ataupun perahu saat mereka berada di air. Summa matu, kemudian wahina matu, maka dengan hambalung mati, hai malaikat, mati dia. Ittaku ikhwanihim markabuhum, maka yang menjadi kendaraan hambaku setelah mati adalah pundak saudaranya. Yang kerja kitanya ahimeng urjerat dibawa untuk dimakamkan di kubur, maka di pundak saudara kita. Kemudian Allah mengatakan, "Bamu min kuburihim",
la tumsuhum uronyo hambalun kabeh didangdang bak kubu madum. La tumsuhum, jangan kau biarkan mereka berjalan kaki. Karena ditanya hebat di hati kubu turut kiamat madum-madum kabeh didangdang. Allah mengatakan la tumsuhum rajulun fa innahum i'tadu rukuba wa qaddimu najaibihim. Nepegah oleh Allah nyauronyo hamba-hambaku sedang berada di atas kuburnya, jangan biarkan mereka berjalan kaki, naikkanlah mereka di atas kenderaannya. Adapun kenderaan daripada hambaku hari ini adalah kurbannya. Yang kerja urung-urung yang nak berkurban maka memiliki kenderaan nanti di yaumil kiamah. Deman napung fi kenderaannya sudah pasti. Maka kenderaan yang kami miliki lagi tanya yaitu kurban ini tidak boleh cacat. Nah yang pegah tengku, yang penting kena tahu ada buta pijut. Ada orang yang mengatakan, sedangkan Allah pernah mengatakan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, ya Musa inni a'taitu li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nuraini kaila yazurru zulmatani. Hai Musa, sungguh aku memberikan dua cahaya kepada umat Muhammad sebelum datang dua kegelapan. Nabi Musa bertanya kepada Allah, ma nuraini ya Rabbi, apa dua cahaya tersebut ya Allah? Nurul Ramadan wa nurul Quran. Lalu Nabi Musa bertanya, ma zulmatani ya Rabbi, apa dua kegelapan itu ya Allah? Zulmatal kabri wa zulmatal yaumal qiyamah. Gelapnya alam kubur dan gelapnya nanti di hari kiamat. Teman tafialum kurban itanya buta, sedangkan hideh support ibarat Honda hana lampu kiban dan eja. Oh buta hana dengku tapi capi bocoban kiban dan eja. Cacat on punyung hana lampu tampeng. Pokoknya harus sempurna. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Allah tidak memerintahkan kepada untuk berubudiah kepadanya, beribadah kepada, menyembah kepadanya kecuali dilandasi dengan sifat rasa keikhlasan. Peristiwa ini hebat. Karena apa? Ujian bagi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Memang kalau kita lihat dari segi ilmu kedokteran tidak mungkin. Sarah berusia 90 tahun. Nabi Allah Ibrahim berusia 120 tahun. Hana anak mayat. Tetapi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam setiap tahun berkurban. Dalam riwayat 100 ekor unta, 300 ekor lembu, dan juga 500 ekor kibas setiap tahun. Maka malaikat berkata kepada Allah, sungguh hambamu Ibrahim sangat dermawan. Kiranya engkau mengizinkan aku ya Allah, izinkan permintaan, izinkanlah aku berkunjung kepadanya. Maka Nabi Allah Ibrahim setiap tahun berkurban, tidak memiliki seorang anak pun. Tapi malaikat kagum atas tindakan Nabi Allah Ibrahim, memohon izin kepada Allah untuk berkunjung. Maka datanglah malaikat saat itu menjelma sebagai seorang yang tua. Setelah menguluk salam kepada Ibrahim,
lalu memuji Nabi Ibrahim oleh malaikat. Sungguh banyak sekali hartamu wahai Ibrahim. Tidak. Kan kejutkan kan harta don nyomandu milik Allah. Kan lagi kita nyon. Nah dua boh kameng, nah kenderaanmu dua boh. Ada anak itanya yang pika pegah. Nabi Ibrahim kepuji oleh malaikat, banyak sekali hartamu. Apa jawaban Nabiullah Ibrahim? Tidak, ini semuanya milik Allah. Namun pun singkat cerita, orang tua tersebut, yaitu malaikat, mengatakan, berikanlah aku seekor kibas. Apa ucapan Nabiullah Ibrahim? Jangankan seekor, semuanya bisa kamu ambil. Be'an taboh nelake mandum dombi, karena katradung milik Allah. Tapi dengan syarat. Lalu malaikat itu mengatakan, apa syaratnya ya Ibrahim? Sekali engkau bertasbih, ambillah, dalam riwayat, ambillah 1/4 daripada harta ini. Maka malaikat saat itu bertasbih, subhanallah, ambil 1/4. Sekali engkau bertahmid, ambil 1/4 lagi. Walhamdulillah, sekali engkau bertahlil, ambillah 1/4 lagi. Wala ilaha illallah, tinggal 1/4 lagi ternak Nabiullah Ibrahim. Sekali engkau bertakbir, ambillah sisa 1/4 ini. Allahu Akbar, sekali engkau mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ambillah semuanya. Maka dengan sebab itu, tasbih, tahmid, tahlil, takbir menjadi ucapan kita saat berada di haji, orang-orang yang mentawaf rumah tua itu. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, man tafa bil baiti sab'an la yatakallamu illa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ini yang ingin kita sampaikan. Malaikat setelah bertasbih, tahmid, tahlil dan takbir, disuruh dikatakan oleh Ibrahim, sekali engkau mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, maka ambillah semuanya. Apa itu semuanya? Termasuk anjing yang 12.000 ekor. 12.000 athe Nabiullah Ibrahim untuk menjaga ternak. Teman padina ternak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim orang kaya, Rasul yang kaya juga. Bukti athe Nabi Ibrahim gebuh tandangan kalung emas. Mang kaya kita nyo ka handa je lihat membaki manok mti mayam handa je nunggu. Namu dua manyam pintu rat mengunci, pintu rumah mengunci. Ada yang pakai pintu kamalam, lam kamana mari pi pakai gunci lang marinya na lacinya pi pakai gunci nunggu. Nyam bantah periksa di tengah mayam. Hampuah dalam ya takut ganggu pelaran athe dari luar. Tapi Nabi Ibrahim dengan 12.000 ekor penjaga ternaknya, semua dipakai kalung emas. Teman tunanya apakah hanjib pelarate? Dalam pengertiannya dimensohkan. Di masa kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anjing ini anak gebi pelara, harim pelarate. Dan pakan hebatnya Nabi Ibrahim menandakan supaya bek mencok athegop, maka gebuh kaling maka dalam Islam haram hukumnya ane agam pakai
Ona ga tengku dirada long tiga na agam pakai mu ngan anggap jutita Nabi Ibrahim roje. Yang perlu kita katakan kekayaan Nabiullah Ibrahim setelah malaikat berdialog dengan ucapan itu, apa yang dikatakan oleh malaikat saat itu? Ya Ibrahim, aku tidak membutuhkan ini semuanya. Ilong hana perlelong hana naftukan malaikat kepua punya mendum. Kata Nabiullah Ibrahim, aku juga demikian. Hai orang tua, ilong ke barang kaku jo hana kucok le pulang pantang tat balong. Kalau kita nyok karu ngam panitia masjid najok semen di pulau bosak cok pulang. Nah deku. Tapi Nabi Ibrahim langsung pantang bagiku setiap barang yang telah kuberikan ku ambil kembali. Mutotah tu malaikat hana Muhammad. Sehingga malaikat membuat pengaduan, ya Allah, aku kelabakan dengan kedermawan Ibrahim, dengan kehalimannya. Nyok aijo balong mendum, ya Allah, berikanlah, beritahukanlah bahwa aku malaikat. Allah baru menegur, ya Ibrahim, sesungguhnya terimalah kembali, karena yang datang kepadamu adalah malaikatku. Tidak lain tujuannya, karena dia kagum mengagungkan engkau, seorang yang halim dan seorang yang dermawan. Maka terimalah kembali. Dia hanya menguji kamu. Ia tes dulu ke Ibrahim, terima kembali harta-harta itu. Ban getepu oleh Nabi Ibrahim nyan malaikat dan dia tes kok nyan. Apa ucapan Nabiullah Ibrahim? Rupanya niat tes long. Ingat hai malaikat, jangankan ini, harta yang dititipkan oleh Allah, sekiranya Allah mengaruniai aku seorang anak, diperintahkan untuk aku kurbankan di jalannya, niscaya aku jalankan. Watenya Nabi Ibrahim golom na anu, tetapi selalu berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah karunialah aku seorang anak yang soleh. Karena Sarah melihat Nabiullah Ibrahim selalu berdoa tentang anak yang saleh, sedangkan dia sudah masa menopause, maka disarankan oleh Sarah, hai Ibrahim, nikahilah Hajar, nikahilah budakku ini untukmu. Maka dia menikah dengan Siti Hajar. Lalu gecok Hajar oleh Nabiullah Ibrahim, gemerdekakan dan dinikahi oleh Nabiullah Ibrahim. Tak lama kemudian, singkat cerita sidang jamaah yang dirahmati Allah, hamillah Siti Hajar. Nah baji kita nyoka hamil urinang gatat trip kana. Dalam riwayat usia Nabiullah Ibrahim nikah dengan Hajar itu berusia 124 tahun. Cemburulah Sarah karena sering takal tajan Hajar. Maka gece punyung Hajar ngak bek galak Nabi Ibrahim. Rupanya makin gece gelat anting-anting bertambah cantik Hajar. Yang kejut cemburu bukan milik siapapun, semua perempuan sama. Istri Nabi juga cemburu. Singkat cerita sidang jamaah yang berbahagia. Falamma balagha, manakala anaknya karayu sudah bisa berusaha dengan ayahnya, neken le Nabiullah Ibrahim, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka. Hai anak, sesungguhnya long mulempau bahwa long tia kata saya kurbankan engkau. Fanzur madza tara, getanyang pendapat. Menurut riwayat Nabiullah Ismail berusia 13 tahun. Manheb lo tertuh 20 put nama leblah
Begitulah usia Nabiullah Ibrahim. Umur Ismail saat itu 13 tahun dalam riwayat. Arti sudah bisa bekerja sama, artinya anak orang Arab. Leblah tun katib dewasa. Aisyah nikah dengan Rasulullah umur 9 tahun. Yang ingin kita sampaikan, kiban pendapatkah hai anu ilung? Anak berkata, ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah ta'ala minas sabirin. Hai ayah, nepubut pu yang kagak perintahkan oleh Allah, sungguh engkau akan mendapatkan aku dalam keadaan penuh kesabaran. Nyan anak yang saleh, doa buno tang betul-betul disyariatkan oleh Allah. Jadeh putuh taku Nabi Ismail menjadi syariat berkurban terhadap anu. Ma menyo jadeh anu orangnya tak kurban, nyo kabeh terbang anu gede nyo. Awai kan tibuliang kau dike kait liung. Ya, pasti menjadi sasaran. Tetapi Allah memberikan makna yang lain dalam artinya menggantikan, yaitu seekor kibas. Ini menandakan sebagai tebusan apapun yang kita kerjakan. Artinya berkurban itu adalah merupakan amal yang teristimewa. Geganto nyawang anu dikurbankan seekor binatang. Maka dengan sebab itu, ala innal uzhiyah minal amali munjiat tunji sahibiha min syarrid dunya wal akhirah. Nepegah li Rasulullah, ketahuilah olehmu bahwasanya kurban itu merupakan salah satu amal kebaikan, di mana amal kebaikan itu sebagai amal penolong yang menolong orang-orang yang berkurban, yang memilikinya daripada keburukan dunia dan akhirat. Urang-urang yang tem berkurban adalah ditulung oleh Allah dari kekejian dunia dan kekejian akhirat. Maka oleh karena yang sidang jamaah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatu arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju masa keampunan di sisi Tuhanmu. Dengan keampunan tersebut Allah memberikan surga seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa di antara kamu. Marilah kita jadikan Manggedong sebagai daerah Yaumun Nahar yang berdarah pada hari 10 bulan Zulhijjah dan 3 hari daripada hari Tasyrik, mengikuti keteladanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Semoga kurban menjadi 3 bahagian ini dapat bermanfaat. Yang pertama untuk sepertiga untuk diri yang menyembelih ataupun yang berkurban. Yang kedua adalah hadiah sedekah. Sepertiganya adalah sedekah dan sepertiga lagi adalah hadiah. Semua orang berhak mendapatkan daging kurban. Orang kaya hak mentemeng tia kurban apabila tetangganya berkurban, sekalipun orang miskin yang berkurban. Orang kaya yang kampung orang berkurbannya hak menterima hadiah. Maka berdoalah orang-orang kaya, semoga orang-orang miskin mampu berkurban, han pulain menterima hadiah kurban. Kiranya ini sebagai harapan daripada kita semua. Tetapi ingat, apapun yang kita perbuat di hadapan Allah adalah tidak dilihat kepada penampilan kita, tetapi sungguh Allah melihat kepada bagaimana niat kita. Dan keikhlasan itu merupakan landasan untuk Allah menerima segala amal perbuatan kita, termasuk ibadah maliyah yang sedang dikerjakan oleh saudara-saudara kita di Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah dalam menunaikan rukun Islam yang kelima. Semoga dengan kuota 40% ini hanya berkisar 1.200 orang jamaah haji Aceh yang bisa berkunjung menunaikan rukun Islam yang kelima, mendapat gelar haji
yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan ketemu di kesempatan yang lain dengan makna ada 4 golongan manusia yang selalu mendapat pujian dari Allah, akan kita sampaikan setelah pesan-pesan berikut ini. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.